Yang salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, saya doakan sehat semuanya. Sehat orangnya, sehat perusahaannya, sehat hubungan sosialnya, hubungan tenaga kerjaannya, dan semuanya saya harapkan bisa senang, bisa bahagia. Tentu saja dari yang mewakili Jamsostek hadir, dari dinas-dinas tenaga kerja hadir, beberapa perusahaan, Apindo hadir. Bapak Ibu, saya akan memberikan beberapa catatan saja. Saya mohon maaf kalau nanti tidak bisa mengikuti sampai akhir. Ada dinas, ada Jamsostek, ada perusahaan, silakan chatting, silakan ngobrol agar kita bisa mencari harmoni yang terbaik. Bagaimana sih kehadiran pemerintah dalam membantu perusahaan, membantu kawan-kawan buruh sehingga bisa lebih baik. Saya punya paparan singkat, boleh ditampilkan yang mudah-mudahan semuanya akan bisa ikut membacanya dengan gampang. Boleh ditampilkan? Oh, belum bisa. Baik. Oh, belum dikasih akses. Ya, sebenarnya saya ada paparannya, tapi dari hostnya belum kasih akses. Ini hostnya pelit, ini nggak dikasih akses nih. Oke, baik. Kalau gitu saya akan bacakan saja kepada Bapak Ibu sekalian sambil yang ngurusi hostnya bisa. Udah? Bisa ya? Apakah di sana sudah bisa melihat paparan saya? Bisa, Bapak. Yang bisa angkat tangan, yang bisa angkat tangan. Oke, oh bisa melihat semua. Baik, yang angkat tangan dapat sepeda, ambil di Jamsostek. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ada kebijakan relaksasi iuran Jamsostek. Ini ada PP baru 49 tahun 2020. Kira-kira gambaran usaha di Jawa Tengah seperti apa ya? Next. Maka kalau kita sampaikan Bapak Ibu, hari ini keluhan banyak masuk ke kita. Ada ketidakmampuan perusahaan membayar iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan. Ya, yang secara masif tentu saja ini berdampak pada kesinambungan penyelenggaraan program Jamsostek ketenagakerjaan. Jadi sudah ada keputusan-keputusan yang diberikan oleh pemerintah, ada juga pemotongan upah, pengurangan hari kerja, dirumahkan, waduh banyak banget, termasuk PHK. Sebenarnya yang terakhir ini sangat tidak kita harapkan, tapi tekanan eksternal, tekanan ekonomi sangat luar biasa. Maka kenapa saya sampaikan di awal, perlu adanya harmoni, hubungan, relasi yang sangat baik antara pengusaha, buruh, dan tentu saja pemerintah. Kita siap kok untuk fasilitasi ya. Termasuk berkurangnya produksi, terganggunya cash flow perusahaan, berkurangnya kemampuan membayar kewajiban, lalu ada pengurangan jam kerja dan pengurangan pekerja. Ini catatan-catatan yang selama ini masuk ke kami. Next. Maka Bapak Ibu teman-teman, inilah gambar dampak dari COVID-19 terhadap perusahaan dan pekerja. Jadi yang merumahkan ini sudah ada 152 perusahaan. Yang PHK kurang lebih ada 40 perusahaan. PHK dan dirumahkan ada 11 perusahaan. Yang tidak memperpanjang kontrak ada 3 perusahaan. Yang isu laporan tentang THR ada 1 perusahaan. Ini kalau ada kawan-kawan buruh, mungkin akan memberikan catatan baru, silakan mengupdate. Yang bicara mengurangi waktu kerja ada 26 perusahaan. Yang bicara soal masalah upah ada 13 perusahaan. Dan merumahkan dan tidak memperpanjang kontrak 1 perusahaan. Ini data per 7 September yang coba diolah dari kawan-kawan maker. Jadi inilah Bapak Ibu, apa-apa yang terjadi akibat dampak ini. Rasa-rasanya kita harus meletakkan hati pikiran kita secara bijaksana dan bijaksini. Sehingga di sana baik, di sini baik, duduk bersama, kemudian ngobrol. Ngobrol ini menjadi penting. Lanjut. Maka Bapak Ibu, teman-teman, next. Inilah beberapa perusahaan yang terdampak yang ada di provinsi yang ada di Jawa Tengah. Kota Semarang paling banyak, ada Jepara, Kota Pekalongan, Kabupaten Magelang, dan kemudian Surakarta, dan seterusnya. Ini ada yang dirumahkan, ada masalah jam kerja, ada yang PHK, dan seterusnya. Ini terdata oleh petugas pengawas yang kita olah sampai dengan saat ini. Lanjut. Maka stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah apa sih? Ada relaksasi PPh, sudah. Relaksasi PPh 21, PPh 22 untuk impor kepada 19 sektor, sudah.
Relaksasi PPh 25, ini pengurangan PPh 25 sebesar 30% kepada 19 sektor, sudah. Ada relaksasi restitusi PPN, ini pengembalian yang dipercepat kepada 19 sektor yang diberikan. Jadi sebenarnya ini kita pakai untuk merescue kondisi yang memang lagi tidak enak. Dan betul-betul kita butuh menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga perasaan, menjaga kemanusiaan kita. Agar semua bisa paham dan mengerti, ya, sehingga kondisi ini mesti kita tanggung secara bersama-sama dengan harapan tadi itu harmoni bisa berjalan, ya, dan saling menjaga khususnya kesehatan yang ada di lingkungan kita, protokol kesehatan yang mesti kita tegakkan. Lanjut, maka Bapak Ibu, kira-kira tujuan relaksasi yang diberikan ini apa sih? Pemerintah pasti ingin memberikan perlindungan bagi peserta. Ada juga keinginan untuk memberikan perlindungan kelangsungan usaha. Jadi pesertanya ikut, usahanya bisa berjalan. Meskipun agak terseok-seok begitu ya, kecuali beberapa industri yang sekarang justru meningkat, seperti telekomunikasi, ya, IT dan sebagainya. Industri makanan banyak juga loh yang naik gitu ya. Meskipun beberapa di antara juga belum baik seperti yang lain. Ada juga untuk kesinambungan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan ini selama pandemi. Mudah-mudahan Februari nanti sudah ditemukan COVID-nya. Sehingga hitung-hitungan saya kalau itu sudah ditemukan 3 bulan kita menyesuaikan, mungkin April kali ya kita bisa mencoba rebound kondisinya. Nah, kami dari pemerintah mencoba terus berkomunikasi dengan banyak negara, banyak pengusaha, dengan kawan-kawan buruh untuk kita bisa bareng-bareng menjaga situasi ini. Kami siap-siap push up terus, senam terus, agar begitu nanti kondisi baik, semua sudah bisa masuk. Beberapa investor yang hari ini bisa masuk, kami persilakan untuk bekerja. Insentif-insentif kita berikan. Untuk apa? Untuk menjaga ekonomi. Bapak Ibu tahu kan, hampir seluruh dunia merosot semua. Jawa Tengah turunnya 5,9%. Jawa Barat, Jawa Timur juga sama. Jogja lebih tinggi lagi, 7% lebih. DKI lebih tinggi lagi, 8%. Ya. Banten juga 8%. Apa artinya? Kondisi ini tidak nyaman. Ini yang ada di Jawa loh ya. Bali lebih parah lagi karena Bali pariwisatanya tinggi sekali dan itu terpukul luar biasa. Dan ini minusnya 10% lebih. Artinya kita butuh bangkit, kita butuh bareng-bareng, maka saya titip pada Bapak Ibu, jogo kantor. Jagalah kantor kita, tempat kerja kita, jogo kerja. Tempat kerja kita mesti kita lindungi. Protokol kesehatan mesti dilakukan, ya. Kita nggak boleh egois. Maka kemudian kalau banyak orang, dekat dengan orang, jaga jarak dong, pakai masker dong, dan seterusnya. Ini menjadi satu yang penting. Nggak sulit kok sebenarnya. Kalau kita bisa menjadi tentara-tentara yang hebat, kita bisa melindungi diri, otomatis kita akan melindungi teman-teman kita. Lanjut. Nah, ada beberapa bentuk relaksasi yang diberikan. Seperti kelonggaran, batas waktu pembayaran, iuran, terus kemudian keringanan iuran ya sampai dengan 99%, ada penundaan pembayaran sebagian ya, terus kemudian ada pengurangan denda keterlambatan. Maka kalau ini bisa memberikan manfaat, tentu harapan kita perusahaan akan terus bisa bernapas, bisa berproduksi meskipun tidak seperti sebelum pandemi, dan hubungan dengan tenaga kerjanya bagus, wah itu jempol lah. Top kira-kira kalau bisa melaksanakan. Tapi nanti bagaimana detailnya silakan nanti komunikasi langsung, bicara langsung dengan BPJS Tenagakerjaan. Lanjut. Maka Bapak Ibu, ada mekanisme dan masa berlakunya. Mekanisme pemberian keringanan iuran ini, jaminan kecelakaan dan iuran jaminan kematian, maksudnya kematian tulisannya, diberikan secara langsung oleh BPJS Ketenagakerjaan tanpa permohonan dari peserta. Itu bahasa Balinya namanya otomatis, langsung aja. Lalu ada selama masa penyesuaian iuran, manfaat program jaminan kecelakaan dan iuran jaminan kematian, maksudnya kematian itu misalnya. Ada suara ya? Oke, nanti kalau ada yang mau didetailkan silakan, boleh. Tadi ada yang masuk suaranya. Lalu ada selama masa penyesuaian iuran ya, nanti ada manfaat program yang diberikan termasuk masa berlaku penyesuaian iuran. Saya kira ini nanti yang Bapak Ibu bisa diskusi bareng-bareng bagaimana detailnya. Silakan, lanjut.
Harapan pemerintah ini sebenarnya bisa melindungi dan mencegah serta mengurangi pekerja yang mengalami satu pemotongan upah, pengurangan hari kerja yang dirumahkan dengan upah yang dibayar sebagian atau upah yang tidak dibayar sampai dengan PHK. Inilah yang kita harapkan. Ini akan mendorong para pengusaha yang belum membayar iuran BPJS Tenagakerjaan untuk memanfaatkan relaksasi ini dengan mendaftarkan seluruh pekerja dalam rangka memberikan perlindungan bagi para pekerja. Sebenarnya itu juga sekaligus untuk nyabet yang belum, untuk menjaring yang belum terdaftar sekaligus saja dimanfaatkan untuk bisa mendaftarkan. Lanjut. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, diskusi-diskusi ini kita harapkan nanti akan bisa memberikan sosialisasi kepada Bapak Ibu semuanya, sehingga semua akan bisa mengerti, memahami untuk kita selalu saling melindungi di antara kita. Yang melindungi orangnya, kesehatannya, sampai pada kesehatan usaha kita. Bapak Ibu, itu saja sebagai pengantar. Mudah-mudahan nanti pendalamannya bisa dilakukan oleh kawan-kawan semuanya, dan semua kita harapkan bisa menjelaskan dengan baik kepada kita semua yang hadir pada hari ini. Selalu jaga jarak, itu ada Disdaknaker Prop UKM, panjang amat, di Karanganyar ya itu ya. Boleh dong yang baju biru agak geser sedikit, jaraknya diukur kalau perlu pakai garisan, harus 1 cm, 100 ya. Boleh dong, yang di Karanganyar geser dikit, nggak apa-apa. Daripada Bape Mambu, ayo, ya. Dan ya Mas, yang maskernya warnanya merah Anda harus pakai ya. Ya Bape tidak nyemprot-nyemprot Mas, termasuk yang belakang malah dada ini loh. Kowe iki dikon nganggo masker. Nah, jadi kalau ada orang mesti pakai masker. Dah, sehat semuanya, semangat semuanya. Silakan dilanjut. Saya mohon izin untuk acara berikutnya. Semangat semua ya. Jaga kesehatan ya. Sosialisasi terus agar kita bisa jaga kesehatan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.